Jangan terlalu keliru memahami hak angket ini. Hak Ya, angket ini nggak mungkin mentaati jumlah suara. ya, ya, Itu wewenang MK dan mantan Bawaslu. Ya, Nggak akan ada nanti di angket itu, mengapa Pak Prabowo dapat sekian, ya. Anies dapat sekian, Ganjar dapat sekian. Itu bukan wewenang anggota DPR mengutaati itu. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya tadi, apakah ini mengubah hasil? Ya jelas nggak mengubah hasil, karena mereka angket itu tidak dipergunakan untuk mengutaati angka. Kalau angka itu di MK dan sebagainya. Nah, karena angket itu relasinya adalah eksekutif legislatif, mereka lebih menyoroti peran presiden. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan partai. Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU ini yang sah. Tidak. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Proses perhitungan suara pemilu Pilpres RI 2024 terus berjalan. Masih tak ada perubahan suara yang signifikan, walaupun selama proses penghitungan berlangsung, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terus teriaki bahwa hasil suara yang dikumpulkan KPU itu terdapat kecurangan yang dituduhkan pada hasil suara pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang sementara hingga hari ini tetap unggul dengan suara terbanyak. Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, terus mengatakan akan melakukan hak angket karena dikira itu adalah jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan kecurangan dalam pemilu Pilpres 2024 ini. Anies Baswedan, yang merupakan Capres nomor urut 1 pun, mengatakan akan mendukung penuh gagasan yang akan dilakukan Ganjar tersebut, dan memastikan bahwa 3 partai koalisi perubahan pun akan ikut serta mendukung hak angket yang terus diteriakan oleh Ganjar. Disebut-sebut 3 partai pengusung Amin akan ikut dukung hak angket, ternyata 3 parpol pengusung Amin ini tak langsung mendukung begitu saja terhadap usulan yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Mereka mengajukan syarat jika PDI ingin didukung untuk hak angket dengan alasan agar tidak ada dusta. Di sisi lain, Mahfud MD yang merupakan calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 3 memberi pernyataan mengejutkan mengenai hak angket yang terus diteriakan oleh pasangannya Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan tak ingin tahu tentang hak angket, karena menurutnya itu bukanlah urusan paslon, tapi urusan partai. Mahfud merasa tidak punya kepentingan untuk hak angket tersebut. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud terkesan tak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Bahkan, Mahfud beranggapan tak ada gunanya mendukung hak angket tersebut. Ada apa dengan Mahfud MD? Atau jangan-jangan mereka memang sudah tak sejalan sejak dari masa kampanye berlangsung? Mahfud pun mengatakan bahwa paslon hanya perlu mengantarkan sampai ada ketukan terakhir dari KPU bahwa itulah yang sah menurut Mahfud MD. Artinya, Mahfud MD menerima dan menghargai proses yang sedang dilakukan oleh KPU untuk akhirnya memutuskan siapa presiden terpilih pilihan rakyat sesuai dengan aturan yang telah dijalankan.
Apa ini merupakan langkah Mahfud MD yang secara terang-terangan tidak sejalan lagi dengan kubu 03? Selain itu, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pakar hukum tata negara mengatakan pihak yang kalah dalam Pilpres tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, penggunaan angket juga akan membuat perselisihan hasil Pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Menurutnya juga, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian yang berujung akan menimbulkan chaos. Walaupun begitu, meski Ganjar sudah sering menggembar-gemborkan akan menggunakan hak angket, hingga hari ini hal itu belum juga terrealisasikan. Sebagian berasumsi itu semua hanya gertakan dan masih sebatas wacana saja. Tapi saat diwawancara, Ganjar merasa sangat yakin dengan langkah yang diambilnya itu. Apakah ini salah satu rencana agar proses Pilpres ini berlarut-larut dan negara pada akhirnya tidak mendapatkan kepastian yang pada akhirnya akan menimbulkan reaksi rakyat? Banyak sekali yang menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dengan menggunakan sebagian masyarakat untuk melakukan pemberontakan sampai menyeret untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo dengan alasan yang terus disangkutkan dengan ricuhnya Pilpres 2024, terutama yang disangkutkan dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Jokowi dituduh ikut campur atas kemenangan yang diraih oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Hingga ketiga orang tersebut menjadi incaran untuk sama-sama dijatuhkan dan digagalkan dengan segala cara agar tidak memenangkan pemilu Pilpres 2024 ini. Namun, ketika Presiden Jokowi ditanya tentang hak angket yang ingin dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo menanggapinya dengan santai dan malah mempersilahkan jika ingin melakukannya. Menurut Presiden Joko Widodo, itu adalah hak demokrasi. Begitu pula pasangan nomor urut 2 yang juga tidak terlihat terpancing dengan segala kekisruhan yang terjadi selama proses pemilu ini berlangsung. Dan kabar terbaru dari hasil hitung suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 versi real count KPU hingga hari ini yang telah mengumpulkan suara sebanyak 75,26% adalah pasangan nomor urut 1 Amin mendapatkan suara sebanyak 26.581.455 atau 24,06%. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan suara 65.049.492 atau 58,89%. Dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, mendapatkan suara 18.833.011 atau 17,05%. Demikian kabar hari ini, nantikan kabar-kabar lainnya di video mendatang.